Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program Ujar, Unpam Mengajar. Kembali lagi bersama saya, Maulana Fansuri, dosen dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika S1 Universitas Pamulang. Saya akan menemani Anda dalam mendalami dan mempelajari materi mata kuliah algoritma dan pemrograman dengan pokok bahasan array 2 dimensi. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Pada pertemuan ini, saya akan menyampaikan pembahasan tentang array 2 dimensi yang terdiri dari definisi array 2 dimensi, kelebihan dan kekurangan array 2 dimensi, deklarasi dan elemen-elemen array 2 dimensi, dan studi kasus pembuatan program menggunakan array 2 dimensi. Semoga setelah menonton video pembelajaran ini, kalian mampu memahami penggunaan array 2 dimensi dalam bahasa pemrograman. Kembali lagi bersama saya dalam mata kuliah pembelajaran algoritma dan pemrograman yang akan saya sampaikan dengan metode pembelajaran presentasi dan simulasi. Silakan perhatikan baik-baik ya. Sudah siap? Mari kita mulai. Array merupakan tipe data terstruktur yang berguna untuk menyimpan sejumlah data yang bertipe sama. Bagian yang menyusun array disebut elemen array atau isi, yang masing-masing elemen dapat diakses tersendiri melalui indeks array. Untuk merujuk pada suatu lokasi atau elemen tertentu dalam array, kita bisa menentukan nama, jumlah elemen array, dan posisi array tertentu di dalamnya. Pada materi sebelumnya, kita membahas tentang array satu dimensi atau biasa disebut sebagai vektor, karena mempunyai satu arah. Arah jenis ini dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan. Kadang-kadang penggambaran array satu dimensi dapat digambarkan dalam contoh gambar di samping. Seperti pada contoh gambar di samping, sebuah array satu dimensi dapat digunakan untuk menggambarkan suatu daftar atau list, sehingga array satu dimensi ini disebut sebagai list. Pada contoh lain, penerapan array satu dimensi seperti yang digambarkan pada gambar di samping mengilustrasikan struktur data yang bersifat tumpukan atau kita sebut sebagai stack. Array 2 dimensi biasa disebut sebagai array yang mempunyai 2 subscript, yaitu baris dan kolom. Array 2 dimensi adalah array terdiri dari n buah baris dan m buah kolom, di mana elemen pertama menunjukkan baris dan elemen kedua menunjukkan kolom. Array 2 dimensi yang sering digambarkan sebagai sebuah matriks merupakan perluasan dari sebuah array satu dimensi. Jika array satu dimensi hanya terdiri dari sebuah baris dengan beberapa kolom elemen, maka array 2 dimensi terdiri dari beberapa baris dan beberapa kolom elemen yang bertipe sama, sehingga dapat digambarkan sebagai gambar seperti samping. Array 2 dimensi ini misalnya mengilustrasikan sebuah bangunan terdiri dari 9 lantai dan masing-masing terdiri dari 5 ruangan. Disebut 2 dimensi karena menunjukkan sebuah ruangan diperlukan 2 petunjuk, yaitu nomor lantai dan nomor ruang. Berikut merupakan bentuk umum array 2 dimensi. Tipe data menyatakan jenis elemen matriks, int, float, char, unsigned, dan lain-lain, dan tidak boleh berjenis void. Nama matriks adalah nama matriks, harus memenuhi keperluan pengenal. Baris menyatakan jumlah maksimal elemen baris matriks, kolom menyatakan jumlah maksimal elemen kolom matriks. Sebagai contoh, jika kita ingin membuat sebuah array 2 dimensi dengan nama X yang berukuran 2 kali 3, maka dapat dideklarasikan sebagai berikut. X adalah array 1 sampai 2 dan 1 sampai 3 bertipe data integer atau angka.
di mana nilai yang akan diinput adalah A1 sama dengan 11, B1 sama dengan 12, A2 sama dengan 7, B2 sama dengan 3, A3 sama dengan 4, dan B3 sama dengan 9. Maka dalam baris program C++ adalah int x dalam kurung 2, 3 sama dengan kurung kurawal 11, 7, 4, kurung kurawal lagi 12, 3, dan 9. Yang akan menempati lokasi memori dengan susunan seperti gambar berikut. Dan definisi variabel untuk setiap elemen tersebut adalah elemen 00 adalah A1, elemen 01 adalah B1, elemen 10 adalah A2, elemen 11 adalah B2, elemen 20 adalah A3, dan elemen 21 adalah B3. Berikutnya adalah alur kerja array 2 dimensi. Pemrograman dasar dari array 2 dimensi adalah bagaimana cara melakukan input data matriks dan cara mencetak atau menampilkan hasilnya di layar komputer. Dalam contoh ini diberikan dua buah matriks A dengan ukuran M kali N dan matriks B dengan ukuran P dikali Q. Dan algoritmanya adalah pertama, mulai. Kedua, deklarasikan variabel baris dan kolom, array matriks A dan matriks B. Ketiga, input nilai baris dan kolom tiap matriks. Keempat, input data matriks A. Nah, poin A, buat perulangan baris J mulai dari J sama dengan 0 hingga J jika tidak. Lanjutkan ke langkah 5, poin B. Buat perulangan kolom K mulai dari K sama dengan 0 hingga K jika tidak, ulangi langkah 4A. Kelima, input data matriks B. Poin A, buat perulangan baris J mulai dari J sama dengan 0 hingga J. Jika tidak, lanjutkan ke langkah 6. Poin B, buat perulangan kolom K mulai dari K sama dengan 0 hingga K. Jika tidak, ulangi lagi langkah 5A. Langkah ke-6, cetak data matriks A. Poin A, buat perulangan baris J mulai dari J sama dengan 0 hingga J. Jika tidak, lanjutkan ke langkah 7. Poin B, buat perulangan kolom K mulai dari K sama dengan 0 hingga K. Jika tidak, ulangi lagi langkah 6A. Ketujuh, cetak data matriks B. Poin A, buat perulangan baris J mulai dari J sama dengan 0 hingga J. Jika tidak, lanjutkan ke langkah 8. Poin B, buat perulangan kolom K mulai dari K sama dengan 0 hingga K. Jika tidak, ulangi lagi langkah 7A. Dan yang ke-8, selesai. Dan alur flowchart pada algoritma tersebut seperti pada gambar di samping. Untuk lebih mudah memahami alur penerapan array 2 dimensi, sekarang mari kita aplikasikan penerapan array 2 dimensi ini dalam bentuk program. Kita buka kembali aplikasi Dev C++, kemudian buka lembar kerja baru. Sekarang kita buka aplikasi Dev C++, kemudian File, New, Source File atau lembar kerja baru. Nah, di sini kita akan membuat sebuah program untuk menjumlahkan dua buah array 2 dimensi. Pertama kita tambahkan include seperti biasa iostream. Kemudian tambahkan include stdlib. Kemudian tambahkan using namespace standar.
Nah, kita langsung masuk ke badan atau tubuh program utamanya. Main. Program. Seperti biasa diawali dengan kurung kurawa. Nah, di sini kita akan buat 3 buah array. Yang pertama untuk bertipe integer, misalkan nama untuk variabelnya array A, array 3 kali 5. Kemudian integer array B sama 3 kali 5. Kemudian array C sama 3 kali 5. Nah, untuk yang array A dan array B, kita akan berikan nilai di dalamnya. Misalkan untuk yang array A, kita tambahkan, kita buat dulu bentuk dasarnya dulu. Misalkan contohnya nilai yang akan kita tambahkan adalah 10, 20, 30, 40, dan 50. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang kedua, misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang ketiga 11, 22, 33, 44, 55 contohnya. Kemudian untuk yang array B, kita berikan nilai yang sama. 10, 20, 30, 40, dan 50. Kemudian untuk yang keduanya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang sama 11, 22, 33, 44, dan 55. Jangan lupa untuk akhirnya tambahin titik koma. Nah, di sini tambahkan lagi untuk penerapan variabelnya. Integer untuk untuk variabel X dan Y. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita membuat array-nya. Misalkan kita membuat untuk array A. Contoh, kita buat dulu cout, misalkan kita berikan nama matriks A. Matriks A. Kemudian kita buat badan program array-nya. Atau kita buat badan program array 2 dimensinya. For misalkan X sama dengan 0. Kemudian X lebih kecil dari 2 dan X plus plus. Kemudian kurung kurawal yang untuk array 2 dimensinya for Y. Y sama dengan 0. Y lebih kecil dari 4 dan Y plus plus. Kemudian untuk tutupannya, nah di sini kita tambahkan cout untuk menampilkan data nilai dari array A, yaitu X dan Y. Jangan lupa kita berikan spasi agar lebih rapih dalam badan programnya. Nah, sampai sini sudah terbentuk nih untuk array untuk matriks A. Jangan lupa di sini untuk cout agar lebih rapi kita tambahkan enter di bawahnya. Nah, untuk yang matriks A. Sekarang kita berlanjut untuk yang matriks B. Misalkan kita buat dari sini, kita tambahkan yang awalnya kita buat untuk matriks A, sekarang kita tambahkan untuk matriks B. Badan programnya sama, kita buat for X sama dengan 0. X lebih kecil dari 2 dan X plus plus. Kemudian untuk array 2 dimensinya for Y sama dengan 0. Y lebih kecil dari 4. Y plus plus.
Kemudian kita untuk tampilannya, cout untuk menampilkan data dari matriks dari array B, di mana ini adresnya adalah nilai X dan nilai Y. Jangan lupa tambahkan spasi agar lebih rapih daripada programnya. Kemudian sama cout NDL. Nah, dari sini untuk badan awal programnya, jadi kita membuat matriks A dan matriks B. Sekarang tujuan utama kita, bagaimana sih kita bisa menjumlahkan dua buah array ini atau dua buah matriks ini? Yang pertama, kan kita bikin headernya dulu agar lebih rapi. Seperti ini. Misalkan untuk namanya adalah matriks penjumlahan. Di mana bentuknya adalah for X sama dengan 0, X lebih kecil dari 2, dan X plus plus. Kemudian badan programnya untuk bentuk array 2 dimensi for J sama dengan 0, J lebih kecil dari 4, J plus plus. Kemudian untuk proses atau algoritma untuk melakukan penjumlahannya, di mana array C adalah yang berisi nilai X dan Y sama dengan A, ini berisi kita ambil dari matriks A yaitu AX dan Y, dijumlahkan dari matriks B yaitu B, X, dan Y. Kemudian kita berikan tampilan cout, misalkan A, X, dan Y ditambahkan, kita bikin bentuknya string, petik-petik plus. Berarti ini kita akan menampilkan sebuah teks dalam bentuk tambah, ditambahkan dengan B, X, dan Y. Kemudian sama dengan, jangan lupa pakai petik lagi. Di sini kita tambahkan untuk fungsi sama dengannya, untuk menampilkan string dalam bentuk sama dengan. Kemudian tampilannya adalah C, X, dan Y. Kemudian untuk lebih rapi ditambahkan area spasi di belakangnya. Jangan lupa titik koma. Kemudian untuk tambahkan lagi cout NDL. Nah, sampai sini untuk matriks penjumlahan ini sudah selesai. Sekarang kita akan coba testing. Kita execute programnya, compile F9, kemudian kita tambahkan misalkan penjumlahan array, penjumlahan array 2 dimensi. Kita save. Kemudian kita lihat ada yang error, ternyata di sini lupa ditambahkan belum ditambahkan titik koma. Kemudian execute lagi, di-compile lagi, atau langsung compile and run. Kita lihat di sini ada di matriks penjumlahan ada kekurangan. For X sama dengan 1, kita cek di sini kurangnya di apa. J, ternyata J-nya ini belum dikreasikan. Kita lihat di atas. Jangan lupa. Ternyata di sini bukan Y, sini Y. Kita cek lagi kembali. Kalau sudah sesuai semua, coba kita jalankan atau klik F11. Nah, sampai sini program sudah berjalan.
Bisa kita lihat di sini kita akan menampilkan matriks A yang berisi nilai yang sebelumnya kita input, kemudian matriks B juga sebelumnya kita input, kemudian di sini akan muncul nih matriks penjumlahan, di mana penjumlah di sini adalah matriks A ditambah dengan matriks B. Seperti itu. Jadi ini untuk yang matriks penjumlahan. Nah, sampai sini mudah kan untuk menerapkannya? Nah, itu tadi materi pembelajaran tentang array, khususnya untuk penerapan array 2 dimensi. Udah dipahamin kan? Sekarang, coba ya kalian praktikkan di rumah, ambil studi kasus sederhana yang menarik. Buat program sederhana menampilkan array 2 dimensi yang berukuran 3 kali 5, di mana isi dari metrik tersebut didapat dari proses input user. Baik teman-teman semuanya, kunci untuk bisa memahami fungsi array, khususnya array 2 dimensi, adalah dengan sering berlatih, mencoba berbagai macam studi kasus, terutama kasus penggunaan list data atau tumpukan data dalam sebuah program. Semakin sering berlatih, semakin mudah memahami penggunaan fungsi array 2 dimensi dalam bahasa program. Demikianlah tadi materi array 2 dimensi sebagai salah satu bagian dari materi pembelajaran mata kuliah algoritma dan pemrograman. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi dengan saya, Maulana Fansuri, di episode selanjutnya. Selamat belajar dan berkreasi. Salam teknik informatika unggul. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.